adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak berada pada kata ataupun kalimat titik yang diakhiri menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang berakhir tiba-tiba. Jadi keamanan siber itu berlangsung sepanjang waktu selama kita masih menggunakan ruang maya. Jadi kita berbicara bahwa kalau dulu lembaga sandi negara tidak ada cybernya, bahkan undang-undang dasar negara kita tidak ada menyebut cyber sama sekali, karena transformasi kita pada saat itu belum ada. Karena internet, teknologi dan lain-lain pada saat itu mungkin belum terpikirkan 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan bahwa cyber itu tiba-tiba muncul. Itu dasar pertama yang harus kita pelajari. Apakah pertanyaannya, apakah ada negara yang aman dari serangan siber? Tidak ada. Karena selama kita masih menggunakan hal tersebut, maka serangan-serangan dan ancaman juga tetap akan ada. Itu sama aja sebenarnya dengan analogi sederhana bahwa apakah rumah kita aman ketika kita mengunci rumah itu mulai dari pagar, pintu, jendela dan lain-lain. Itu belum tentu juga, karena kan biasanya yang mengejar itu lebih mudah daripada dikejar gitu. Atau kalau kita berada pada posisi pertama itu lebih mudah untuk jatuh daripada orang yang berada di posisi kedua. Saya ingin mengibaratkan keamanan siber itu seperti sebuah rumah. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana rancang bangun sebuah rumah, kan bisa saja seseorang bisa masuk ke rumah itu tanpa izin melalui jendela, melalui pintu depan, pintu belakang, ataupun melalui atap. Nah, keamanan siber dalam sistem elektronik itu seperti itu. Jadi kalau seandainya tiba-tiba kerentanan-kerentanan yang kita tutup di jendela tadi, ternyata luput atau di luar dugaan dia masuk dari pintu belakang, atau dia membobol atap, dia masuk dari atapnya gitu. Nah, kita di BSSN senantiasa menghimbau semua penyelenggara sistem elektronik. Jadi sifatnya bukan ujuk-ujuk tiba, kenapa BSSN tiba-tiba himbau penyelenggara sistem elektronik, emang apa haknya gitu. Kalau ada yang bertanya, kita rujukannya jelas. Teman-teman Polri dan ahli hukum juga tahu bahwa PP 71 tahun 2019 rujukannya selalu ke sana. Terus Undang-Undang ITE dan lain-lain. Bahwa kalau kita berbicara penyelenggaraan sistem elektronik, maka mereka bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Mulai dari keamanannya, mulai dari prosesnya dan lain-lain. Apa yang dilakukan BSSN untuk itu? Kita memberikan asistensi, memberikan standar prosedur pengerjaan sebuah sistem elektronik. Jadi kita himbau PSE kalau mau bangun sistem elektronik, standarnya sudah disiapkan BSSN. Rujukan standarnya harus seperti ini ya, sehingga harapan kita dengan rujukan standar yang diatur melalui aturan-aturan yang dibuat oleh BSSN, Permen BSSN nomor 8 tahun 2020, terus nomor 4. Nah, itu standar minimal yang harus dilakukan. Jadi apakah negara kita aman dari serangan siber? Semua negara di dunia tidak aman dari serangan siber. Kita bisa tahu bahwa ada beberapa negara yang juga terjadi serangan siber, bahkan perang Rusia dan Ukraina itu kan perang itu sudah menjadi perang, bukan lagi perang konvensional ya. Jadi kalau dulu orang berperang terus fisik langsung serang dan lain-lain dan melakukan strategi dan lain-lain, kalau sekarang serangannya dimulai dari serangan siber. Dilihat titik-titik infrastruktur informasi vital di Ukraina dan Rusia itu di mana saja. Apakah bisa disusupi ransomware, apakah bisa disusupi berbagai malware dan lain-lain, sehingga nanti kita bisa bikin negara ini blackout. Terus setelah blackout terjadi kerusuhan, terjadi konflik horizontal, baru kita serang itu. Bahkan didahului dengan konflik-konflik seperti itu, serangan-serangan seperti itu, baru terjadi serangan-serangan yang bersifat fisik. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya kita di internal senantiasa berkoordinasi dengan semua penyelenggara sistem elektronik, dan kalau kebijakan dan penerangan hukumnya kita berkoordinasi dengan teman-teman di Polri. Kita himbau semua bahwa memang bisa BSSN melakukan keamanan siber di Republik ini, bisa. Kalau kita berkoordinasi dengan semua kementerian lembaga penyelenggara sistem elektronik, kalau kita hand in hand untuk berpikir bahwa kalau memang serius mau membenahi keamanan siber di Indonesia, maka gandengan tangan adalah kunci.